Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan sedikit mengenai service strategi. Next. Pertama-tama, mari perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami adalah Tipa dengan NIM 1810834, lalu ada Lutfi Hidayatullah dengan NIM 1818036, lalu ada saya sendiri Mursina 1018056, lalu ada Syamsiawati dengan NIM 1018074, dan terakhir ada yang Dharma dengan NIM 1018078. Nah, jadi materi yang akan kami presentasikan kali ini yaitu ada definisi dari service strategi. Lalu kedua ada praktis yang merupakan bagian dari service strategi. Yang ketiga ada service strategi berdasarkan project. Lalu keempat ada kesimpulan pada materi service strategi. Baik, untuk poin pertama di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dari service strategi. Adalah salah satu publikasi inti IT Infrastructure Library atau yang disebut dengan ITIL framework yang digunakan di dalam penerapan IT Service Management atau ITSM. Dari judulnya, buku pertama ITIL ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang pentingnya bagi semua organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis yang didefinisikan dengan baik dengan strategi ICT yang efektif. Next. Strategi layanan adalah titik pusat dan asal dari siklus hidup layanan ITIL. Service strategi memberikan panduan untuk menjelaskan dan memprioritaskan investasi penyedia layanan dalam memberikan layanan secara umum. Strategi layanan berfokus untuk membantu organisasi TI untuk memperbaiki dan mengembangkannya dalam jangka panjang. Dalam kedua kasus tersebut, strategi layanan sangat bergantung pada pendekatan berbasis pasar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian 2, practice yang merupakan bagian dari service strategi. Next. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ITIL Management Practice, yaitu teknologi informasi yang dapat merubah nilai bisnis menjadi nilai yang lebih tinggi jika dalam pengelolaannya disesuaikan dengan standar yang sudah diterapkan secara internasional. Salah satunya contohnya yaitu ITL, yang disingkat menjadi Information Technology Infrastructure Library, yaitu versi 3. ITIL merupakan best practice yang berstandar internasional yang dapat membantu dalam melakukan penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi atau perusahaan yang akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi. Tata kelola teknologi informasi menjadi sangat penting untuk dapat mengelola setiap aktivitas perusahaan, diantaranya strategi dan kebijakan terhadap infrastruktur perusahaan atau organisasi. Juga bisa mengelola layanan teknologi informasi dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ada pengertian dari ITIL Management Practice versi 3, yaitu merupakan best practice yang dapat membantu berjalannya bisnis dan mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan atau goal yang diinginkan. ITL versi 3 terdiri dari 5 domain, diantaranya yaitu ada service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Next. Baik, untuk service strategi berdasarkan kasus project. Kali ini saya akan menjelaskan, yaitu pertama, layanan apa yang harus ditawarkan. Layanan yang ditawarkan adalah jasa pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan jasa kurir, yaitu ada pada kantor pos. Kepada siapa layanan ini harus ditawarkan? Layanan ditawarkan kepada masyarakat umum dan pengguna jasa kantor pos. Bagaimana pangsa pasar internal dan eksternal untuk layanan yang dikembangkan? Internal dari kantor pos adalah
lebih mengembangkan jasa kurir dalam melakukan pengiriman barang serta eksternalnya untuk menawarkan berbagai macam penawaran yang menarik kepada customer agar tidak kalah dengan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang serupa. Bagaimana pelanggan dan stakeholder akan melihat dan mengukur nilai serta bagaimana nilai ini akan dibuat dengan dilakukan survei kepuasan pelanggan. Bagaimana visibilitas dan kontrol atas penciptaan nilai akan dicapai melalui manajemen keuangan. Visibilitas dan kontrol akan tercapai dengan adanya kenaikan pengguna jasa kantor pos. Bagaimana kasus bisnis yang kuat akan dibuat untuk mengamankan investasi, strategi di layanan aset, dan kemampuan manajemen layanan. Strategi bisnis akan dapat diketahui saat telah mendapatkan pola dari konsumen. Setelah itu, maka dapat dibuat sebuah investasi strategis berdasarkan layanan aset dan kemampuan manajemen layanan yang telah disesuaikan dengan pola konsumen kantor pos. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tugas yang telah dipelajari mengenai servis strategi. Dengan adanya servis strategi ini dapat memberikan panduan yang menjelaskan dan memprioritaskan investasi penyedia layanan dalam memberikan layanan sehingga pelanggan diberikan kepuasan tertinggi terhadap layanan yang telah disediakan. Mungkin itu saja presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.